Jujur aja, siapa di sini yang ngerasa kalau zaman PS2 itu adalah peak atau puncak kejayaan video game? Masa dimana kita nggak peduli sama resolusi 4K atau ray tracing. Tapi tiap kali masukin kaset 5 ribuan ke dalam konsol, rasanya kayak kita benar-benar masuk ke dunia lain. Tapi seiring berjalannya waktu, mata kita emang makin dimanjain sama teknologi modern. Kesuksesan gila-gilaan Resident Evil 4 Remake atau Final Fantasy 7 Rebirth seolah ngebuktiin satu hal. Kita sebenarnya kangen banget sama mekanik game lama, tapi kita pengen ngerasain itu semua dalam balutan visual yang lebih manusiawi buat standar zaman sekarang. Masalahnya, masih banyak banget harta karun di PS2 yang seolah-olah kejebak di masa lalu. Padahal, kalau dapat sentuhan remake yang benar, game-game ini punya potensi besar buat jadi kandidat Game of the Year di konsol next gen. Beberapa di antaranya bahkan udah jadi urban legend yang gak pernah dapat kabar lagi sampai detik ini. Dan di video ini, kita udah ngerangkum 10 game PS2 yang menurut gua paling layak buat bangkit dari kubur dan dapat perlakuan spesial selevel AAA modern. Dan inilah 10 game PS2 yang sangat layak mendapatkan remake. Di list nomor 10 ada Need for Speed Most Wanted. Dirilis pertama kali pada November tahun 2005 oleh EA Black Box, Need for Speed Most Wanted langsung jadi fenomena global yang mendefinisikan ulang genre balapan jalanan. Di era itu, gak ada yang bisa nandingin kombinasi antara modifikasi mobil yang gila dengan sistem pengejaran polisi yang paling agresif di sejarah franchise-nya. Game ini berhasil ngebawa kita ke Rockport City, sebuah kota yang penuh dengan adrenalin dan ambisi buat jadi nomor 1 di daftar blacklist. Kenapa game ini butuh remake? Jujur aja, meskipun EA udah ngerilis banyak seri Need for Speed modern, sensasi dikejar polisi di seri ini tetap yang paling dapat nyawanya. Bayangin kalau Rockport City dibangun ulang pakai Frostbite engine terbaru dengan sistem cuaca yang dinamis. Efek pantulan cahaya matahari di bodi mobil BMW M3 GTR yang ikonik itu, detail partikel debu pas kita nerjang bariket polisi, sampai suara raungan mesin yang jauh lebih padat dan lebih gahar. Remake ini bukan cuma soal grafis, tapi soal ngebawa balik tahta raja jalanan ke standar konsol next gen yang sebenarnya. Di list nomor 9 ada Bully. Pada tahun 2006, Rockstar Games ngerilis sesuatu yang sangat berani dan berbeda dari GTA, yaitu Bully. Kita berperan sebagai Jimmy Hopkins, seorang remaja bermasalah yang dibuang ke sekolah asrama paling kacau, yaitu Bulworth Academy. Game ini bukan cuma soal berantem, tapi soal simulasi kehidupan sekolah yang penuh faksi, mulai dari sekutu buku, anak olahraga, sampai anak orang kaya. Semuanya dikemas dengan humor satir khas Rockstar. Masalahnya, dunia Bully itu punya potensi yang masih sangat besar buat dieksplorasi. Kalau game ini dapat sentuhan remake, hal paling gila yang bisa ditingkatin adalah interaksi sosialnya. Bayangin, tiap faksi punya jadwal dan rutinitas yang lebih cerdas, sistem combat yang jauh lebih halus dan variatif, serta lingkungan sekolah yang kerasa lebih hidup dan luas. Kita butuh ngelihat Jimmy Hopkins balik lagi dengan visual setara Red Dead Redemption 2. Ngebuktiin kalau kenakalan remaja di Bulworth Academy itu adalah konten yang gak akan pernah ngebosenin buat dimainin ulang. Di list nomor 8 ada Sly Cooper Series. Dikembangkan oleh Sucker Punch Production dan rilis perdana pada tahun 2002, Sly Cooper and the Thievius Raccoons ngenalin kita sama sosok pencuri yang sangat berkelas. Dengan gaya visual cel shading yang mirip kartun Sabtu Pagi, Sly bareng timnya, Bentley dan Murray, ngebawa mekanik stealth platformer ke level yang sangat menyenangkan. Game ini punya identitas yang sangat kuat, perpaduan antara humor, aksi mencuri yang cerdik, dan desain karakter yang sangat memorable. Sayangnya, setelah era PS2 dan satu judul di PS3, seri ini seolah menghilang di telan bumi. Sebuah remake dengan gaya visual kartun yang lebih modern, mirip kayak yang dilakuin Insomniac ke Ratchet & Clank, bakal bikin Sly kelihatan luar biasa. Dunia yang lebih terbuka buat dijelajahi dan animasi gerakan Sly yang lebih fluid saat dia nari-nari di atas atap bakal bikin generasi baru tahu kalau game stealth itu gak harus selalu serius dan gelap. Sly Cooper punya vibe yang sayang banget kalau cuma dibiarin jadi kenangan di library PS2 kita. Di list nomor 7 ada Tenchu Wrath of Heaven. Muncul di tahun 2003, Tenchu Wrath of Heaven adalah standar emas buat game ninja yang sebenarnya. Dikembangkan oleh K2 LLC di bawah bendera Activision,
Game ini ngebawa kita ke peran Rikimaru dan Ayame di tengah konflik Jepang era Sengoku yang penuh mistis. Ini bukan game pukul-pukulan biasa, ini adalah game yang nuntut kesabaran, di mana satu kesalahan kecil bisa bikin misi kalian gagal total. Atmosfernya gelap, tegang, dan penuh dengan musik tradisional yang bikin merinding. Melihat kesuksesan game kayak Sekiro Shadow Die Twice, ini adalah waktu yang paling tepat buat Tenchu bangkit lagi. Bayangin kalau World of Heaven dapat teknologi motion capture modern, darah yang muncrat lebih realistis saat kita ngelakuin stealth kill, gerakan ninja yang lebih taktis, dan desain level yang punya vertikalitas tinggi. Kita butuh ngerasain lagi gimana rasanya jadi bayangan yang benar-benar mematikan di tengah gelapnya malam Jepang kuno, tanpa sistem bantuan yang berlebihan kayak game modern sekarang. Di list nomor 6 ada Onimusha 3 Demon Siege. Dirilis pada April tahun 2004 oleh Capcom, Onimusha 3 Demon Siege adalah penutup trilogi yang sangat ambisius. Game ini nggak main-main karena bawa aktor Jin Reno buat meranin Jack Blanc, bersanding sama Takeshi Kaneshiro sebagai Samanosuke. Ceritanya gila banget, perpaduan antara Jepang era Sengoku sama Paris modern. Mekanik hack and slash-nya sangat memuaskan, terutama sistem isen atau counter satu serangan mati yang butuh timing sempurna. Kenapa game ini wajib di remake? Karena setelah Onimusha Warlock dapat remaster, fans sebenarnya haus sama remake total selevel Resident Evil. Bayangin, transisi antara Paris yang estetik sama kuil-kuil Jepang yang mistis dibangun pakai re-engine. Pertarungan ngelawan Nobunaga Oda dengan visual next gen dan sistem kamera yang gak lagi statis bikin pengalaman berburu Genma jadi jauh lebih epic. Ini adalah seri yang ngebuktiin kalau Capcom bisa bikin game action dengan narasi selevel film Hollywood. Dan kita butuh ngerasain itu lagi sekarang. Di list nomor 5 ada Def Jam Fight for NY. Dirilis pada September 2004 oleh EA Games dan Aki Corporation, Def Jam adalah fenomena unik di mana dunia hip-hop bersatu dengan genre fighting yang brutal. Game ini nggak cuma jual nama besar rapper kayak Snoop Dogg, Method Man, atau Ludacris, tapi dia juga punya mekanik berantem yang sangat solid. Sistem kustomisasi karakter yang mendalam dan cerita underground yang penuh intrik bikin kita benar-benar ngerasa kayak petarung jalanan yang lagi ngerintis karir dari nol. Masalah utama di game ini emang ada di lisensi musik dan wajah para rappernya yang ribet. Tapi kalau dapet remake, ini bakal jadi game fighting paling hype di dekade ini. Bayangin, sistem environmental di make yang lebih gila di mana kita bisa interaksi sama penonton atau benda di sekitar dengan fisik yang lebih realistis. Visual yang lebih detail buat nampilin luka dan keringat, ditambah soundtrack legendaris yang di remaster, bakal bikin atmosfer tinju ilegal kerasa jauh lebih hidup dan intimidatif. Di list nomor 4 ada Silent Hill 4 The Room. Muncul di tahun 2004 sebagai penutup era tim Silent di Konami, Silent Hill 4 ngebawa pendekatan horor yang sangat berbeda dari seri sebelumnya, di mana kita berperan sebagai Henry Townsend yang terbangun dan nemuin pintu apartemennya yang dirantai dari dalam. Satu-satunya jalan keluar adalah lubang misterius di kamar mandi yang ngebawa dia ke dunia mimpi buruk. Konsep aman tapi terancam di dalam apartemen sendiri itu adalah salah satu desain psikologis horor paling jenius di zamannya. Setelah Silent Hill 2 Remake sukses besar ngebuktiin kalau horor klasik Konami masih punya taji, The Room adalah kandidat yang paling layak buat dapat giliran berikutnya. Bayangin, apartemen 302 yang dibangun ulang dengan pencahayaan dinamis dan suara-suara ambien yang lebih mencekam. Detail monster-monster aneh kayak Twin Victim yang bakal kelihatan berkali-kali lipat lebih menjijikan dan menakutkan dengan grafis modern. Remake ini bisa ngebenerin kontrol yang dulu dianggap kaku dan bikin pengalaman terjebak di dalam apartemen kerasa jauh lebih traumatis buat pemain baru. Di list nomor 3 ada The Warriors. Rockstar Game emang gak pernah main-main kalau bikin game adaptasi. Dan The Warriors yang dirilis pada tahun 2005 adalah buktinya. Diangkat dari film klasik tahun 1979, game ini ngebawa kita ke jalanan New York yang keras, di mana geng The Warriors harus pulang ke Coney Island sambil diburu seluruh geng di kota. Mekanik berantem massal atau brawler di game ini adalah salah satu yang terbaik, lengkap dengan sistem perintah tim dan atmosfer tahun 70-an yang sangat otentik.
Kenapa wajib di-remake? Karena kita butuh game brawler jalanan dengan skala yang jauh lebih besar. Bayangin, kota New York yang lebih luas dan padat dengan geng-geng ikonik yang punya perilaku yang lebih cerdas. Sistem kerja sama tim yang lebih taktis, grafis yang nampilin kekumuhan kota dengan lebih nyata, dan sistem combat yang lebih berat dan brutal bakal bikin The Warriors jadi standar baru buat genre aksi tawuran antar geng. Ini adalah game yang ngebuktiin kalau solidaritas dan nyali adalah segalanya di jalanan. Di list nomor 2 ada Sengoku Basara 2 Heroes. Kita nggak bisa bahas PS2 tanpa nyebut mahakarya dari Capcom yang satu ini. Dirilis pertama kali pada tahun 2007, Sengoku Basara 2 Heroes adalah penyempurnaan dari semua seri sebelumnya. Game ini ngebawa tokoh sejarah Jepang kayak Date Masamune, Sanada Yukimura, sampai Oda Nobunaga ke level yang sangat lebay. Tapi kerennya minta ampun, mekanik hack and slash di sini kerasa sangat solid, cepat, dan setiap karakter punya identitas moveset yang benar-benar beda satu sama lain. Kenapa game ini sangat layak dapat remake? Jujur aja, kita kangen sama gaya stylish action yang gak kaku. Bayangin, kalau Basara 2 Heroes dibangun pakai re-engine, efek partikel petir dari 6 pedang Masamune yang lebih flashy, ribuan tentara di layar dengan animasi yang lebih halus, dan detail armor tiap jenderal lebih gahar. Sebuah remake bukan cuma soal nostalgia, tapi soal ngebuktiin ke dunia kalau game yang bertema jenderal perang itu bisa jadi sangat seru tanpa harus selalu tampil kaku dan serius. Ini adalah seri yang punya jiwa paling kuat di hati para fansnya sampai detik ini. Dan di posisi pertama, kita punya satu judul yang paling sering ditanyain fans setiap kali Capcom ngumumin proyek remake terbaru mereka. Dirilis untuk PS2 pada tahun 2001, game ini adalah kelanjutan sebenarnya dari kisah Claire Redfield yang nyari abangnya, Chris, sampai ke fasilitas rahasia Umbrella di Pulau Rockford. Game ini adalah jembatan penting yang ngenalin kita sama keluarga Ashford yang gila dan kembalinya sosok Albert Wesker dengan kekuatan barunya. Masalahnya, Kode Veronica adalah satu-satunya seri Resident Evil klasik yang paling butuh perbaikan kontrol dan visual secara total. Bayangin, atmosfer pulau yang dingin dan mencekam itu dibangun ulang dengan kualitas level Resident Evil 4 Remake. Pertemuan ikonik Claire dan Wesker yang lebih sinematik, desain monster Nosferatu yang bakal berkali-kali lipat lebih menjijikan, dan teka-teki khas RE yang lebih imersif. Remake ini bukan cuma soal keinginan, tapi sebuah kewajiban bagi Capcom buat ngelengkapin lini masa Resident Evil modern agar para pemain baru bisa ngerasain salah satu cerita terbaik di sejarah franchise horor ini. Dan itu tadi 10 game PS2 yang menurut gua sangat layak buat dapet jatah remake di konsol zaman sekarang. Dan dari list tadi, kelihatan banget kalau era PS2 itu emang gudangnya ide-ide kreatif yang melampaui zamannya. Meskipun sekarang teknologinya udah jauh lebih canggih, tapi nyawa dan keseruan dari game-game ini tetap gak bisa tergantikan. Tapi balik lagi, keputusan ada di tangan para developer dan pemegang lisensi. Kita sebagai fans cuma bisa terus bersuara, bernostalgia, dan berharap kalau suatu saat nanti kita bisa ngerasain lagi sensasi mainin game kesayangan kita ini dalam balutan grafis yang lebih luar biasa. Menurut kalian, game mana yang paling kalian tunggu versi remake-nya? Atau ada game favorit kalian yang belum masuk di list ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya.